Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat beliau Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terima kasih telah berkenan hadir untuk membuka kegiatan hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan relasi kita, kemudian yang kami hormati Kepala OPD yang hadir saat ini yang kita undang untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Sampah ini ada Kepala Dinas PMJ dan juga Kepala Dinas Perindak KUKM yang mungkin diwakili oleh pejabat yang ada. Yang kami hormati Camat Jatipurno, yang kami hormati Kepala Desa Lurah di Kepala Desa Mangunharjo dan Kepala Desa Slogorejo Jatipurno. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya hadirin yang saat ini merupakan bagian dari kegiatan rembuk sampah, aktivis-aktivis terkait dengan kegiatan lingkungan. Yang pertama tentunya ucapan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahannya sehingga hari ini kita semuanya masih diizinkan untuk bisa hadir dan bertemu di aula Setda Girimane dalam rangka kegiatan rembuk sampah sebagai puncak acara dari kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023. Tentunya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Amin. Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Asisten yang terhormat, perlu kami laporkan terkait dengan kegiatan yang saat ini dilakukan. Menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023, perlu kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan di tanggal 21 yang merupakan puncak acara atau puncak kegiatan dari Hari Peduli Sampah Nasional dilaksanakan dengan mengusung tema yang tadi sudah disampaikan, tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kegiatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2023 dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Yang pertama ini adalah aksi bersih-bersih dan pilah sampah yang dilakukan serentak pada tanggal 17 Februari, tepatnya hari Jumat, yang dilaksanakan di seluruh OPD, kecamatan, desa, kelurahan, sekolah, dan Fasyankes di Kabupaten Wonogiri. Aksi bersih-bersih dan pilah sampah ini telah dilaksanakan di 244 OPD, instansi, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan 26.135 orang partisipan di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri dan berhasil mengelola sampah sejumlah kurang lebih 27,3 ton, terdiri dari 19,8 ton sampah organik dan 7,5 ton sampah anorganik. Sampah yang terkumpul tersebut telah dikelola diantaranya dengan melakukan pemilahan, komposting, dan daur ulang. Selanjutnya diserahkan ke bank sampah yang terdekat atau diserahkan kepada petugas sampah di lingkungan masing-masing. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional juga dilaksanakan di beberapa bank sampah, antara lain Gerakan Peduli dan Cinta Lingkungan atau Garputala serentak di Desa Randekan dilaksanakan tanggal 20 Februari 2023 oleh Bank Sampah Berseri Desa Randekan, Kecamatan Purwokerto. Kemudian lomba cipta kreasi daur ulang sampah oleh Bank Sampah
Uwuh Nirmala tanggal 17 Februari 2023, Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro. Kemudian pembentukan dan pembinaan bank sampah menuju sekolah adiwiyata di SM Sekolah Menengah Umum Negeri Sogloimo oleh Bank Sampah Komando Kecamatan Sogloimo pada tanggal 20 Februari 2023. Itu adalah beberapa hal atau beberapa kegiatan selain dari kegiatan-kegiatan yang juga dilaksanakan di wilayah-wilayah ataupun oleh bank sampah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Sebagai puncak acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Wonogiri tahun 2023, dilaksanakan kegiatan rembuk sampah hari ini tanggal 28 Februari 2023 di Ruang Girimanik, Sekda Kabupaten Wonogiri. Dengan jumlah peserta kurang lebih 80 orang yang terdiri dari pengelola sampah induk BSU, kemudian bank sampah unit, kemudian kelompok swadaya masyarakat, kemudian badan usaha desa selaku pengelola TPS 3R atau calon TPS 3R, dan unit pengelola sampah lainnya. Pemerintah desa ataupun kelurahan calon lokasi TPS 3R serta beberapa perwakilan dari retail ataupun toko modern di Kabupaten Wonogiri. Tujuan dari kegiatan saat ini adalah yang pertama meningkatkan wawasan dan kapasitas para pengelola peningkatan bank sampah dan juga KSM, pengelola TPS 3R, dan unit pengelola sampah lainnya yang ada di Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, membuka jaringan komunikasi dan kerjasama antar bank sampah ataupun KSM ataupun BUMDes dan juga TPS 3R ataupun unit pengelola sampah lain yang ada di Kabupaten Wonogiri. Yang ketiga, memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah desa kelurahan di dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah yang mandiri melalui peningkatan bank sampah, TPS 3R ataupun pengelola sampah unit yang lain di Kabupaten Wonogiri. Yang berikutnya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang pentingnya pengurangan sampah plastik di masyarakat saat ini. Terakhir, meningkatkan komitmen dan pelaksanaan pengurangan sampah plastik di toko retail ataupun toko modern. Perlu kami sampaikan, saat ini sudah diinisiasi oleh teman-teman dari retail, namun kami berharap ini tetap terus dilaksanakan bahkan sampai di level toko swalayan terkait dengan upaya pengurangan sampah plastik. Karena ini sampah yang tidak bisa diolah lebih lanjut. Ini juga mohon arahan nanti dari beliau Pak Asisten terkait dengan upaya yang saat ini dilakukan. Narasumber nanti akan kami hadirkan dari yang pertama, beliau Bapak Rianto dari Bank Sampah Induk Berseri. Ini terkait dengan pengalaman negara. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam kegiatan kenegaraan ada hal yang kurang berkenan. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Ibu yang mewakili Kepala Cabang Dinas Kehutanan wilayah 9 gitu. Oh 11 ya, wilayah 11 dari Provinsi Jawa Tengah. Juga yang kami hormati pimpinan OPD, dalam hal ini ada Pak Kepala Dinas RH dan pimpinan OPD yang lain, Pak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, dan juga yang tentu yang kami hormati para narasumber yang hari ini sudah berkenan rawuh, KSM-KSM kita yang hebat luar biasa. Moga tepuk tangan untuk kita semua. Tentu puji dan syukur Bapak Ibu semua sudah sepantasnya dan selalu sepantasnya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala ridhonya, berkahnya, atas segala kesempatan, atas segala kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing
dalam suasana yang gembira di ruangan yang cukup mewah ini. Tentu Bapak Ibu semuanya mohon izin sebelumnya bahwa acara hari ini awalnya akan dibuka oleh Pak Sekda, tetapi beliau karena berbagai acara yang luar biasa banyaknya dalam rangka membantu Pak Bupati Wonogiri melaksanakan tugas dan kewajiban, maka beliau menugaskan kepada saya dan beliau mohon izin dan titip salam untuk kita semuanya. Tentu bicara tentang sampah Bapak Ibu semuanya, maka kita tidak akan bisa melepaskan persoalan persampahan, karena persoalan sampah itu adalah persoalan sehari-hari kita. Dari rumah tangga, sampah juga dihasilkan. Dari setiap aktivitas, baik itu yang dilakukan oleh perusahaan, oleh perkantoran, oleh kegiatan apapun, itu selalu akan ada apa yang disebut dengan sampah. Maka Bapak Ibu semuanya, dengan produksi sampah yang sudah dihasilkan, tadi Pak Kepala Dinas melaporkan baru 51,4% yang bisa dikelola. Layanannya baru 14% yang bisa dilaksanakan. Dari wilayah 25 kecamatan, 7 kecamatan belum bisa dilayani. Maka tentu kita melihat Bapak Ibu semuanya, persoalan sampah di Kabupaten Wonogiri adalah persoalan yang harus dan urgent untuk kita carikan solusi bersama-sama. Saya yakin yang hadir pada hari ini adalah pribadi-pribadi yang punya kepedulian terhadap lingkungan, punya kepedulian terhadap masa depan bumi kita, punya kepedulian terhadap keberlanjutan dari ekosistem dan juga lingkungan hidup serta keberadaan kehidupan kita. Oleh karena itu tentu Bapak Ibu semuanya, sampah itu bagi kami pemerintah daerah itu adalah menjadi satu prioritas yang harus kita sikapi bersama-sama. Maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat, yuk sampah-sampah yang masih bisa mempunyai nilai ekonomi, silahkan kita kolaborasi bersama-sama untuk bisa diberdayakan, untuk bisa dialihfungsikan menjadi fungsi-fungsi ekonomi yang membantu masyarakat. Akan kita ajak semuanya. Maka tentu di bawah kepemimpinan Pak Bahari ini, dia senior saya, akan ada tata kelola baru yang nanti kita akan lakukan agar tata kelola sampah kita bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Edukasi menjadi satu kata yang penting bagi masyarakat kita, karena tentu sumber-sumber sampah awal ini itu adalah dari kehidupan kita sehari-hari. Maka tentu kita berharap juga edukasi kita menyentuh sampai dengan tingkatan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mengelola sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun dari aktivitas yang lain. Karena sebenarnya secara regulasi Bapak Ibu semuanya, kewajiban pemerintah itu kan hanya mengelola sampah dari TPS ke TPA. Sementara tata kelola sampah itu yang dihasilkan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan ini harus menjadi kesadaran kita semua. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah yang pertama adalah sarana prasarana. Kami hari ini dihadapkan persoalan bahwa TPA kita itu umurnya paling kurang sekitar 3 tahun saja ya. 3 tahun lagi Bapak Ibu semuanya. Maka apa yang harus kita upayakan? Yang pertama adalah kita harus segera menyediakan alternatif bagaimana agar nanti sebelum 3 tahun TPA kita itu berakhir, kita sudah mempunyai satu sarana yang baru. Pak Bupati kemarin sudah menyediakan satu area kurang lebih 3 hektar di wilayah Gumiwang, Priantoro. Maka itu akan menjadi satu solusi agar kita bisa menyediakan satu tempat pembuangan sampah yang ideal yang bisa melayani.
Meskipun biaya pembangunannya sekitar 22 miliar, ini juga menjadi satu persoalan Bapak Ibu. Investasinya cukup luar biasa besar. Karena kita tahu bahwa semakin ke depan, semakin tahun, pertumbuhan populasi masyarakat kita semakin besar, pertumbuhan infrastruktur kita semakin besar, pertumbuhan dari investasi kita semakin besar, maka produk residu yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sehingga tentu kewajiban pemerintah ini akan kita lakukan, akan kita prioritaskan dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Bupati dalam rangka menyelesaikan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomi? Maka ini sekali lagi akan kita ajak seluruh elemen yang ada, pemerintah, swasta, pemerintah desa, kemudian juga dari para pengusaha untuk bersama-sama kita menyelesaikan. Nanti juga hadir di hadapan kita para KSM, ada yang dari desa, ada yang dari toko modern, ada yang dari perusahaan farmasi. Ini adalah menjadi salah satu pilot project untuk kita bisa melakukan langkah-langkah tata kelola sampah kita, sehingga tentu kita berharap pada akhirnya sampah-sampah ini yang sudah diolah itu membawa manfaat bagi keberlanjutan dari tata kelola sampah. Di Peduli Sampah Nasional Kabupaten Wonogiri tahun 2023, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua. Baik, untuk menyingkat waktu, jadi ini nanti sesi pertama. Pak yang duduk di depan ini akan menyampaikan materinya. Yang pertama akan kami berikan. Ini berdiri tanggal 18 November tahun 2019. Itu awal mula kita mendirikan itu 5 orang dari kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD. Itu kalau tidak salah kita 1 tahun itu mendapatkan gaji 5 juta, 1 tahun 5 juta. Dengan 5 juta ini, karena kita adalah kader pemberdayaan masyarakat desa, kalau hanya menerima uangnya tapi tidak ada pergerakan, itu berarti kami beserta teman-teman itu merasa bersalah. Akhirnya kita menyisakan 1 juta, itu awal 1 juta untuk mengelola sampah anorganik di desa kami. Dan alhamdulillah Bu, pertama kami bergerak. Dari 1 juta itu kami belanjakan 600.000 untuk mengelola sampah, kemudian kami jual laku 300.000. Jadi 600 laku 300, luar biasa. Pun bani kesel. Kemudian minggu kedua, karena masih ada sisa, kita 700 juga. Tak belanja nih kabeh, gue mengelola sampah, ternyata paling 400, urung berhasil. Nah, akhirnya untuk yang ketiga kali kita bertapa di Buarsi, Bu. Oke, kita bertapa di Buarsi. Karena Nyun Pangapunten itu materi yang pertama ini nanti Guyon Mawon, nanti yang saya itu adalah bapak-bapak yang di samping kami. Yang pun gagah-gagah, bulan itu jadi yang lain-lain mana gue tadi. Oke, jadi yang terakhir atau 3 kali minggu ketiga kita itu malah turunan dari 5 orang itu 200 terkumpullah 1 juta, kita belanjakan 800.000, dan dari hasil kita berdiam sejenak memikirkan apa kekurangan dan kesalahan kita, itu ternyata kunci keberhasilan untuk mengelola sampah termasuk anorganik ini adalah tentang pemilahan. Dan dari 800 ini kita belanjakan, kita jual ke pengepul, itu terjual 1.900.000. Nah, dari sini kami akan bersemangat sekali dalam mengelola sampah. Dan alhamdulillah di tahun 2019 awal kita berdiri itu ada 60 nasabah
Kemudian di tahun 2020 anggota kami dari 5 menambah 7. Kemudian kita membentuk agen yang akan membantu kita dalam mengelola sampah. Jadi di setiap desa kita membuat agen yang membantu pergerakan kami. Itu di tahun 2020 ada 6 desa, 6 BSU yang membantu kami dalam mengembangkan pengelolaan sampah. Kemudian nasabah kami 817. Kemudian di tahun 2021 kami menambah anggota menjadi 11. Agen kita atau BSU-nya 15 desa, nasabahnya 1603. Kemudian di tahun 2022 anggota kami menjadi 12 orang, pekerja kami menjadi 8 orang, berarti total ada 20 orang pekerja. Jadi hari ini kami punya pekerja totalnya adalah 30 pekerja. Setiap harinya bekerja dalam mengelola sampah di gudang kami. Gudang kami luar biasa, Bu, tingkat 2. Tapi sokop print telas kandang pitik ini pun luar biasa ya. Kemudian nasabah kami itu adalah 2.312 dan sampai hari ini dari 312 ini menjadi 2.403. Itu untuk nasabah kami, dan agen kami sudah mencapai 127 agen. Nah, ini bisa menjadi bekal panjenengan semuanya untuk memudahkan panjenengan dalam bergerak. Maka bentuklah agen di setiap desa panjenengan. Itu nanti akan membantu panjenengan, baik yang dikelola organik maupun anorganik, itu akan membantu. Ini sudah terbukti dengan kita yang memanfaatkan itu, membuat strategi itu sampai sekarang berjalan. Biarpun dalam mengelola bank sampah ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, kadang kita ini bagaimana cara meraih masyarakat ben gelem nglumpurke sampah, ben gelem mengelola sampah. Maka kita membuat beberapa inovasi ataupun produk dari kami sendiri itu untuk memancing minat masyarakat, karena kita punya moto menyebarkan virus mencintai sampah. Jadi virus kami itu bukan virus corona ya, tapi virus mencintai sampah ini untuk meraih hati masyarakat. Jadi dalam mengelola sampah ini jangan sampai kita hanya stagnan, hanya mengurusi sampah organik maupun anorganiknya, tetapi kemaslah organik maupun anorganik ini menjadi sesuatu yang bisa kita tampilkan di masyarakat. Contohnya kalau di daerah di bank sampah kami dulu itu plastik itu tidak ada gini ya, leres. Nah kalau di panjenengan plastik nopo mawon pacen nopo mboten? Mboten nggih. Kalau di bank sampah kami semua plastik kami siap menerima. Dan ini kita fungsikan sedikit demi sedikit, kita membuat BBM sendiri. Jadi untuk mengambil rosok ke desa-desa terdekat yang terdekat dari desa Krandikan, itu cukup membuat bensinnya buatan sendiri. Dan udane boten sing apik-apik Pak. Nek sing apik-apik bahaya. Dereng melalui proses uji coba. Tapi dari teman-teman kita yang bekerja aman, enjoy. Jadi biarpun BBM naik kita bisa membuat sendiri. Biarpun dalam satu hari kita bisa membuat BBM itu baru 5-6 liter itu satu hari. Dan jadi ini plastik, kemudian plastik ini karena kita berburu dengan Bu Nini yang harusnya menjadi narasumber adalah Bu Nini, ini memanfaatkan plastik atau apapun untuk kerajinan. Ini kita membina ibu-ibu PKK dan Karang Taruna yang pemudi itu untuk mengolah plastik menjadi sebuah kerajinan. Jadi ini kemudian kita menangkap lagi menjadi permasalahan itu adalah beling ya. Beling. Jadi beling itu piye carane bisa bersih dari lingkungan kita. Nah, kita ini alhamdulillah di tahun ini kita bekerja sama dengan Sagen. Itu teman kami itu siap mengambil karena kita belum bisa mengolahnya Bu, karena keterbatasan alatnya. Ini semoga yang hadir di sini ada Alfamart, kemudian ada dari dari Bapak Ali Wibowo tadi. Ini nanti mungkin
bisa membantu kami pelaku pengelola sampah yang dari kecil ini supaya bisa berproduksi sendiri. Jadi harapan kami dari plastik itu ada pabrik dan batako. Kemarin kita sudah mencoba kita membuat yang namanya rumah daring. Rumah daring adalah rumah sadar lingkungan, yang mana kalau panjenengan ke sana itu bisa belajar. Ada pengolahan sabun, ada pengolahan plastik, ada pengolahan maggot dan lain sebagainya. Pengolahan sampah ada di rumah daring kami. Nah, rencana kami, apa yang kami uji cobakan dari plastik ini untuk membuat lantai ini dari plastik dan buatan kita sendiri. Ini baru itu masuk Pak baru yang kita buat. Itu nanti tolong dibantu. Oke, ini harapan kami nanti dari cerita yang kami sampaikan ini bisa memicu panjenengan semuanya bahwa dengan sampah itu banyak hal yang bisa kita laksanakan. Dan untuk memancing minat masyarakat untuk bergabung ataupun mengelola sampah, kita bergerak dalam semua sektor, Pak. Jadi untuk menyadarkan masyarakat kita bersosialisasi itu tidak cukup dengan kita bergerak saja, kita sendiri tidak cukup, maka kita menggandeng dari pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya. Bahkan kita juga ada program untuk sekolahan. Ini alhamdulillah sudah ada 24 sekolahan TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang mana kita beri pendidikan ataupun kita masuk di situ tentang pengelolaan sampahnya, dan kita membuat yang namanya duta sampah atau duta bank sampah di setiap sekolahan. Ini yang mana yang membantu kami dalam bergerak mengelola sampah di lingkungan sekolahan. Nanti kalau ada tanya jawab mungkin akan di acara selanjutnya. Dari kami mohon maaf, kami berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga sedikit yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya kok pisang jadinya, Bu ya. Enggak, kebetulan saya asli Jogja, Bapak dan Ibu. Saya kebetulan cukup lama saya nggak tahu nih Pak bisa menyintai Wonogiri. Saya kebetulan sudah berkarya di sini dengan teman-teman tuh 14 tahun. Jadi kalau boleh diurutin nih Bapak, yang saya dulu sekbil dari sini. Terus adik saya juga kepala agraria di sini, tapi kami asli Jogja. Adik saya juga bertugas di sini dan terakhir kok saya juga tugasnya di sini. Saya juga bingung nih. Tapi ya itulah sedikit cerita tentang kami. Jadi kalau boleh bercerita sedikit Bapak dan Ibu nih, tadi saya dengar dari Mas Yasin Besar cukup luar biasa mesti apa yang sudah dikerjakan. Tepuk tangan dong buat Bapak yang sebelah sana. Cukup luar biasa. Jadi kami itu pertama kali itu berada di Wonogiri itu dari tahun 2014 Bapak dan Ibu. Kami waktu itu bergerak dari bidang kesehatan. Jadi kami bergerak di bidang kesehatan. Waktu itu kami melakukan kegiatan di daerah Praji dan Parangbubito, yaitu kita memberikan akses layanan kesehatan berupa pengobatan gratis. Ya, jadi pengobatan gratis ini juga kalau bercerita sedikit juga sebenarnya nggak gampang ya Bu ya. Karena juga kami namanya dokter-dokter dari Jakarta ya Bapak Ibu kalau boleh tahu, itu kami juga harus bawa penerjemah Bu. Kayak misalnya contoh, Bu, ini lor weteng. Nah kan orang Jogja, orang Jakarta nggak tahu. Jadi harus bawa penerjemah, dan juga kalau menjelaskan obat juga harus pakai penerjemah. Yang lucu dari itu kami punya produk namanya Sonsi. Bu pernah makan Bapak Ibu Sonsi? Ya kan, itu kan Pak, ini Bu, kalau dihisap, nah, saya tuh dari jauh gitu kan, melihat Bapak Ibu tuh sana kok makan Sonsi, tapi digini. jadi Bu, kenapa ini? Gitu Mas, kalau rumah dikasih niki, kalau ngisep-ngisep pembuatan terasanya gitu. Itu buatan begitu dimakan, dihisap. Mamah lah bahasanya seperti itu ya. Itu cukup menarik ya. Jadi kadang-kadang bahasa itu juga sesuai antar bangsa. Tanaman ya, di beberapa tempat ini kami melakukan kegiatan tadi yang saya ceritakan, pengobatan gratis. Nah, kebetulan kami juga
membawa dokter-dokter dari Jakarta, Bapak dan Ibu. Nah ini ada sekolah SD Kanisius yang kami perbaiki, yang waktu itu kami juga sempat berkegiatan di sana. Ini tahun 2014 kami mengelola yang namanya saluran air bersih. Dan juga kami 2015 juga melakukan kembali kegiatan layanan kesehatan. Tahun 2018 kami bersama dengan Bintang 7, salah satu Bintang 7 itu dari Kalbe Pharma juga, penanaman jahe merah. Dan 2020 kita penyanakan 1000 bibit pohon. Ya kita pada 2022 kemarin kita menginisiasi Dusun Goto sebagai Dusun Pancasila. Dan di September 2022 kemarin kita membuat akses layanan air bersih kembali. Ya. Jadi kurang lebih Bapak dan Ibu, Kalbe berkegiatan cukup lama sekali. Nah ini roadmap kita ke depan Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya kita ingin memberikan layanan kesehatan akses untuk Kabupaten Wonogiri seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu saya sedikit bercerita, tahun 2013 itu awalnya kami membuat, kenapa kami membuat layanan akses air bersih? Karena kami juga dari tahun 2013 kami sudah memikirkan stunting. Jadi kalau air bersih itu memang salah satu kebutuhan yang cukup luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi memang yang cukup menarik di sini saya ingin bercerita ya. Tapi sebelum kita masuk pada intinya, jadi dulu itu ada salah satu musola Bapak Ibu di daerah dusunnya Mas Teo itu di Sendang itu. Musola ini sudah dibangun tapi tidak bisa untuk sholat karena harus Bapak Ibu harus mengambil air wudhu di rumah. Nah akhirnya yang menariknya lagi ada salah satu pastor Romo Katolik di sana menelpon saya untuk bercerita mengenai, Mas, kok dibantu dulu teman-teman yang di musola sana itu mau sholat nggak ada airnya. Nah, akhirnya begitu saya berdiskusi, kalau itu hitungan dari Kalbe kita pakai geolistrik ya. Geolistrik itu tidak menghasilkan air Bapak dan Ibu. Tapi yang menghasilkan air justru di bukit sebelahnya. Kalau kita tarik kurang lebih yang dibutuhkan sekitar hampir 2 miliar untuk kita ngambil akses air bersih. Tapi ada satu cara yang cukup luar biasa ya Bu, namanya kita lihat baik, awal baik, tengah baik, pasti akhirnya baik ya Bu. Jadi kita mengukur air itu, kebetulan Mas Teo ini merelakan rumahnya untuk dibor. Begitu. Produk kami banyak dan kami juga punya suatu tujuan untuk mensehatkan masyarakat Indonesia tentunya. Dan kami juga salah satu perusahaan ya, yang sudah go internasional benar-benar dari Indonesia. Jadi perusahaan kita itu Kalbe itu dari asli Indonesia yang punya orang Tegal seperti itu, dan itu kita udah punya di beberapa negara kurang lebih. Makanya Kalbe itu bisa dijuluki dari setiap ini obat ya, yaitu produsen obat terbesar di Asia Tenggara. Cukup luar biasa Bu ya, maksudnya produk dari Indonesia ini bisa kemana-mana. Tepuk tangan Bu untuk Kalbe Bu. Januari kan tepuk tangan, detiknya lancar. Ya terus saya juga mau koreksi sedikit ya Bu Bapak Ibu. Kalau tadi bilang bukan budidaya maggot. Jadi kalau dibilang budidaya maggot itu takutnya nanti kita pilih-pilih sampah. Sebenarnya bukan. Jadi takutnya kalau misalnya kan orang tahunya wah keluaran Kalbe ini pasti maggot dari Kalbe ini sehat-sehat nih, kasih vitamin. Ya karena banyak Bu. Kita tuh kalau di Lombok mereka tuh pada berebut produk kita karena dikasih susu, dikasih vitamin, tapi bukan itu. Itu tidak akan pernah menyelesaikan sampah. Ya, jadi benar-benar bahwa kita itu bukan budidaya, tetapi pengolahan sampah berbasis lingkungan, yaitu maggot. Kalau budidaya maggot, saya nggak mau yang ngirimin sampah mie, saya nggak mau yang ngirimin sampah yang baunya kayak gitu. Akhirnya pilih-pilih, sampahnya nggak terselesaikan, betul nggak Bu? Nah, kadang-kadang jadi itulah kurang lebih dilema. Dan juga kami juga punya gerakan di Kalbe namanya Gerget Plastik. Dari tahun, mungkin bisa dilihat Pak slide. Nah ini kita punya gerakan namanya Gerget Plastik. Next. Nah, gerget plastik ini jadi karyawan Kalbe itu tidak boleh membawa plastik ke kantor. Jadi mereka sudah punya yang namanya tumbler. Jadi diwajibkan semua karyawan harus membawa tumbler. Jadi udah nggak ada lagi plastik-plastik, apalagi styrofoam, haram hukumnya Bu. Kalau masuk ke kantor itu pasti akan kena SP. Jadi memang dari diri kita sendiri sudah menjaga. Kalau kita ngomong penggerak plastik sih masih minum kemasan, minum ya, itu harus belajar banyak Bu seperti itu. Karena kadang kita juga susah ya Bu yang seperti itu. Karena kita juga susah, gitu kan. Kadang-kadang kita kelupaan atau apa. Tapi memang di kantor kami mewajibkan seperti itu. Nah, kami next berikutnya. Nah, kami juga punya gerakan tadi namanya gerget plastik Bu. Jadi memang gerget plastik ini kami mengumpulkan sampah dari perusahaan kami, dari tiap-tiap site kami, pabrik-pabrik kami.
itu dikumpulkan, nanti kita akan jualnya kemana? Kita akan berikan kepada yatim piatu. Kebetulan kami punya binaan di sana, ya. Nah, besok ini, tahun ini kita punya gerakan yang cukup luar biasa. Karena kan saya melihat bahwa saya punya pikiran bahwa pergerakan sampah plastik ini paling banyak adalah di lingkungan sekolah dan juga mahasiswa tentunya ya. Kalau mahasiswa kan tahu sendiri kan, sekian ribu, berapa ribu. Nah, kami menggandeng LLDT wilayah 3. Tahu lembaga layanan pendidikan tinggi. Kalau di sini LLDT wilayah 4 atau 5 saya lupa di sini. 5 kalau nggak salah. Jadi yang ngurusin perguruan tinggi. Nah, kami bekerja sama dengan LLDT yang membawahi kurang lebih 290 kampus. Jadi gerakannya benar-benar kalau satu kampus sehari ada 5 ton ya luar biasa kan. Kami juga membina Mas Teo ya, tempatnya untuk mengolah sampah. Jadi saya ini bukan ahli di bidang sampah organik, bukan. Cuma kebetulan sehari-hari kami itu mengelola sampah organik dengan memanfaatkan maggot atau BSF, Black Soldier Fly, tentara hitam. Jadi benar kata Mas Ari tadi, kalau saya berprinsip bukan budidaya maggot, karena budidaya maggot itu konotasinya nanti akan pilih-pilih sampah. Saya menekankan kepada ekologi untuk memperbaiki ekosistem lingkungan dengan memanfaatkan larva BSF. Jadi mungkin di sini saya sedikit bicara dengan Mas Rianto ya. Dia katanya sudah bisa mengelola sampah, mengambil sampah 3 ton per hari, tapi dengan panennya 4-5 kita ya seminggu. Ya mungkin itu udah luar biasa banget, biarpun dalam arti kata nanti akan sebenarnya bisa dimaksimalkan. Sederhananya gini Bu, sebenarnya kita mengelola sampah itu kalau bagi saya gampang. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing atau keluarga masing-masing, ke masyarakat masing-masing. Karena gini, sesuai dengan anjuran pemerintah, biar bagaimanapun lebih sempurna mengelola sampah itu dari hulunya. Jadi dari rumah itu sudah terpilah sampah organik, non organik maupun residu. Jadi kalau sampah itu sudah terpilah dari rumah, kami sebagai pengelola sampah itu akan lebih gampang untuk mengelola itu. Salah satunya mungkin dengan bank sampah untuk khusus non organik. Kalau organiknya dengan maggot. Kalau sampai detik ini saya tetap percaya dengan teknik BSF atau Black Soldier Fly maggot BSF itu salah satu solusi, karena di maggot dia bukan merupakan faktor penyebar penyakit, justru dia tuh pengurai sampah paling hebat tuh saya. Karena dari saya tuh bermain maggot dari tahun 2003 sampai detik ini 2016 maggot mulai ramai. Sebenarnya 2003 saya sudah mulai, cuman baru muncul 2010 saya mulai jalan. Jadi saya semakin senang, semakin semangat kalau semakin banyak teman-teman yang mengelola sampah untuk organik dengan maggot. Saya semakin semangat. Dulu maggot kayaknya belum dilirik ya. Sekarang di HPSN tahun 2023 ini maggot salah satu topik yang dibicarakan. Alhamdulillah. Jadi sedikit di sini tips dari saya. Mengelola sampah dengan memanfaatkan maggot itu sebenarnya dibilang sulit enggak, dibilang gampang pun enggak. Jadi di sini dibutuh keseriusan dan dari pihak terkait, terutama pemerintah, saya minta ketegasannya untuk mengajak masyarakat mengelola sampah itu dari hulunya. Jadi dari rumah sudah terpilah, begitu sampai di tempat kami atau di TPS atau di TPS jadi tinggal olahnya tinggal gampang, tinggal menurut saya mudah aja. Jadi tips dari saya itu Mas Ari ya, segitu cukup sekian ya. Jadi satu lagi, tetap mengelola sampah yang mudah itu dari hulunya dulu. Dari rumah sudah terpisah organik, non organik dan residunya. Itu aja tips dari saya. Ya, kalau boleh saya tambahkan Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke kami dengan senang hati Bapak Ibu. Kami ada di daerah Batu Retno Bapak Ibu di Dusun Sendang. Nanti iya Dusun Sendang
nanti kita akan kasih nomor telepon kalau Bapak Ibu memang mau berkunjung, karena nanti juga kami di sana juga menghasilkan pupuk dan juga produk-produk dari turunan dari manggur, karena kebetulan juga karena banyak beberapa warga yang menghubungi kami karena butuh pupuk segala macam. Nah, kami coba berusaha untuk mencari formula-formula seperti formula yang pernah kita buat sampai saat ini yang banyak digemari, yaitu Aduhai. Dari Alfamart dan Mas Bambang ini pelaku untuk pengolahan sampah plastik. Kemudian yang paling ujung kanan itu Mas Narwi itu KSM Nyaliji dari Jatipurno yang melakukan penanganan dengan pengambilan sampah dari sumber. Kesempatan pertama kami berikan kepada Mas Arif untuk menyampaikan materinya. Lingkungan hidup Pak Bahari, Pak jajarannya, yang hormati tamu undangan yang tidak bisa dari satu persatu. Pertama kami puji syukur kepada Tuhan Marisa yang mana kita semua telah diberikan beberapa kehormatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan bersama pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo, saya dari KSM Nyaliji, Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno. Untuk perkenalkan diri KSM, sejarah berdiri KSM, kita berdiri dari sejak tahun 2020 di bulan Februari. Mungkin bulan ini bulan yang spesial ya, karena KSM Nyaliji berdiri waktu itu ada kendala, ada permasalahan di kelurahan kami di Jatipurno, permasalahan sampah. Kebetulan juga waktu itu di kecamatan kami, waktu beliau Bapak Camat sekarang jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pertama di sana juga mendapatkan kendala waktu itu di pasar Jatipurno ada temuan sampah, sehingga kami Karang Taruna waktu itu beserta pihak kelurahan, kecamatan akhirnya berdiskusi ke Dinas Lingkungan Hidup. Ternyata ke Dinas Lingkungan Hidup itu pengangkutan sampah dari sumber itu adalah oleh pihak ketiga, bisa KSM waktu itu. Akhirnya kami dan teman-teman KSM musyawarah, akhirnya kita bertekad untuk membentuk KSM, khususnya untuk di sampah. Kemudian struktur kami ya, dari KSM sendiri dibina ada Pak Camat, ada ketua saya sendiri, terus ada 5 orang di KSM kami. Oke, ada Mas Anjar yang di belakang, ada Mas Wijayanto, ada Mas Siti, terus ada Mas Siti. Kebetulan tiga-tiganya ini adalah pegawai kelurahan, dan hanya kami berdua, saya dengan Mas Anjar itu yang wira swasta, dan saya dengan Mas Anjar lebih banyak di lapangan. Kemudian tujuan KSM waktu itu untuk membentuk, karena untuk membentuk TPS3R itu kan harus ada individu. Akhirnya kami membentuk KSM tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Kemudian masyarakat di sekitar di kampung tersebut. Jadi tidak hanya di Semarang, akan ada juga di Jogja, di Kampung Tinjau namanya. Program ini replanting dan renewable. Jadi program untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan, tentunya kita akan mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan plastik. Seperti itu. Jadi dengan aturan dari Pak Bupati, semoga kita bisa memberikan kontribusi untuk daerah tidak menggunakan plastik. Kita pakai tas belanja sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu ke pasar, ke retail, itu bisa pakai tas belanja sendiri.
kita juga tawarkan dengan tas-tas dengan yang ramah lingkungan. Jadi kita harapannya juga mendukung terkait pengurangan sampah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada program daur ulang sampah. Ini ada program kita yang sustainable juga, berkelanjutan juga untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah menjadi barang